Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anak-anakku kelas 12 IPA SMA Fajrul Islam, mari kita ikuti konseling fisika yang pertama bersama saya Otom Bukhari SPD. Materi pada hari ini adalah rangkaian seri RLC. R itu adalah hambatan, L itu adalah induktor, dan C adalah kapasitor. Ini R, ini L, dan ini C. Kita bahas langsung soalnya biar mempercepat waktu. Rangkaian RLC seri seperti pada gambar. Ini R adalah hambatan, kemudian L induktor, dan C adalah kapasitor. Dari rangkaian diketahui impedansi rangkaian 10 ohm, kuat arus maksimum 1 ampere, rangkaian bersifat induktif, tegangan maksimum ujung AB berarti hanya ada R nanti adalah 12 volt. Pernyataan yang benar adalah, maka untuk menjawab seperti ini kita akan hitung satu persatu. Kita lihat ya anak-anakku. Mari, yang pertama kita akan cari impedansi. Rumus impedansi adalah R kuadrat ditambah XL, induktansi atau reaktansi dari induktor, kemudian dikurangi dengan XC dikuadratkan. Semuanya dalam bentuk akar. Maka R-nya kita lihat R-nya adalah 8 ohm, maka kita lihat R-nya kita masukkan 8 ohm dikuadratkan sesuai dengan rumus, ditambah XL-nya atau reaktansi induktornya kita cari dengan rumus reaktansi induktornya XL sama dengan omega kali L. Di manakah omeganya? Omega itu dapat dilihat dari sini. Ini aslinya V sama dengan Vm sin omega T. Jadi omeganya adalah 100. Kita masukkan ke sini, omeganya adalah 100 dikali L. L itu adalah induktornya. Induktornya adalah 340 milihenry. 340 milihenry. Kita masukkan 340 milihenry itu berarti diubah menjadi 340 karena diambil maka dikali 10 pangkat min 3. Data hitungan 100 kali 340 adalah 34.000 dikali 10 pangkat min 3. Maka 34.000 bisa kita ubah jadi 34 kali 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat min 3, maka 10 pangkat 0 jadilah dapat hitungan 34. Reaktansi induktornya adalah 34 ohm. Kita masukkan ke sini. XL-nya 34 kita masukkan ke sini. Kemudian mari kita cari reaktansi kapasitornya. Reaktansi kapasitornya XL-nya adalah menggunakan rumus 1 dibagi omega kali C. Omeganya sama, omeganya diambil dari sini. Ini omeganya, berarti nilainya 100. Omeganya 100 dan kapasitornya bisa diambil dari gambar sini. Kapasitornya adalah 250 mikrofarad. Karena 250 mikrofarad maka 250 karena mikro maka dikali 10 pangkat min 6. 10 pangkat min 6-nya naik ke atas menjadi 10 pangkat 6 dibagi 100 dikali 250 maka akan dapat 25.000. Jadi sekarang angkanya adalah yang 10 pangkat 6-nya kita ubah 100 dikali 10 pangkat 4 dibagi 25-nya kita ubah menjadi 25 kali 10 pangkat 3. Maka tinggal 100 dibagi 25 dapatnya 4. 4 dikurangi 3 dapatnya 1. 4 kali 10 pangkat 1 sama juga dengan 40. Masukkan 40-nya ke sini ke XC, maka 40. Maka sekarang impedansinya adalah 8 kuadrat ditambah 34 dari sini, kemudian 40 dari sini, maka dapatlah min 6, jangan lupa dikuadratkan. 8 kuadrat menjadi 64, ditambah min 6 kuadrat jadi 36. Maka 64 ditambah 36 adalah akar 100, akar 100 adalah 10 ohm. Impedansinya adalah 10 ohm, maka pernyataan 1 benar. Pernyataan 1 benar. Kita cari kemudian pernyataan kedua, kuat arus maksimum 1 ampere. Rumus untuk menentukan kuat arus maksimum IM sama dengan
IM sama dengan VM dibagi Z. Ingat Z-nya adalah impedansi, sudah kita dapatkan sebesar 10 ohm. Ini impedansinya 10 ohm. Dari mana kita dapat VM? VM-nya mari kita lihat di sini ke gambar. Ini aslinya rumusnya adalah V sama dengan VM sin 100T. Saya ulangi, V sama dengan VM sin omega T. Tadi 100 itu adalah omega, maka 10 ini adalah VM. Maka VM-nya 10. 10 dibagi 10 adalah 1 ampere. Kita lihat pernyataan yang kedua benar. Oke, kita lihat pernyataan yang keempat, anak-anakku. Kita lihat pernyataan yang keempat. Tegangan maksimum ujung AB 12 volt. Kira-kira pernyataan ini benar atau enggak? Tegangan maksimum ujung AB 12 volt. Kita lihat AB. Berarti hanya ada R. Kalau nanti ditanyakan AC, berarti ada R, ada L. Kebetulan di soal ini hanya yang ditanyakan adalah tegangan maksimum ujung AB 12 volt. Maka yang kita lihat adalah sini. Mari kita lihat kalau kita ditanya tegangan maksimum ujung AB, maka kalau ditanya tegangan V, ingat dari A sampai B, kemudian rumusnya adalah I kali R. Ingat, R-nya antara A dengan B. A dengan B berarti cuma ada 8 ohm. Maka kita tulis R-nya di sini adalah 8. I-nya adalah I total atau I pada kuat arus maksimum adalah 1 ampere. Maka kita masukkan 1 sama dengan 8 volt. Ternyata pernyataan keempat salah. Yang benar adalah pernyataan 1 dan 2. Maka jawabannya adalah A. Oke, baik anak-anakku. Ini contoh yang pertama. Kita ikuti contoh yang kedua. Hampir sama cara mengerjakannya. Nanti Anda akan saya kasih soal untuk mengerjakan soal-soalnya via dari grup WhatsApp kita. Kita mulai soal yang kedua. Rangkaian RLC strip seperti pada gambar. Ini RLC-nya seperti gambar. Dari rangkaian diketahui impedansi rangkaian 10 ohm, kuat arus maksimum 6 ampere, rangkaian bersifat induktif. Pernyataan yang keempat, tegangan efektif ujung E sampai F. Ingat, E sampai F. E sampai F itu berarti hanya ada L. Adalah 24 kali akar 2 volt. Pernyataan yang benar adalah, kita lihat pernyataan yang benar, kita hitung bersama-sama. Impedansi masih ingat anak-anak rumusnya? Impedansi itu adalah R kuadrat ditambah XL dikurang XC dikuadrati. Mencari XL-nya, omega kali L. Ingat, omeganya berasal dari sini. V sama dengan VM sin omega T. Berarti omeganya adalah 125. Ini 125 dikali L-nya. Diingat-ingat L-nya adalah 32 mili-Henry. Mili itu artinya pangkat min 3. Jadi 32 kali 10 pangkat min 3. Dapatlah angka 125 kali 32, 4000 dikali 10 pangkat min 3. Jadinya 4000-nya 4 kali 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat min 3. 3 ditambah min 3 itu 0. 4 kali 10 pangkat 0. Ingat, 10 pangkat 0 berarti 1. Apapun dipangkatkan 0, dapatnya angka 1. Jadi dapatlah XL-nya adalah 4 ohm. Kita cari XC-nya dengan rumus yang tadi sama. 1/, omega C. Ingat, omeganya sama seperti yang di atas adalah 125. Berasal dari sini ya, 125. Maka 125 kali C. Kapasitornya lihat di gambar. Kapasitornya adalah 800 mikrofarad. Mikro itu 10 pangkat min 6. Jadi 800 kali 10 pangkat min 6. Seperti yang tadi, 10 pangkat min 6-nya kita ubah naikin ke atas menjadi 10 pangkat 6 atau 1 juta. Dibagi 125 dikali 800 adalah 100.000. 10 pangkat 6 dibagi 100.000 itu adalah 10 pangkat 5. Maka dapatlah 10 pangkat 1. Apapun dipangkatkan 1, hasilnya angka itu sendiri. 10 pangkat 1, 10. 100 pangkat 1, maka 100. Ingat, apapun angka yang dipangkatkan 1, dapatnya angka itu sendiri. Kuat arus maksimum, kita gunakan IM sama dengan VM dibagi 2. VM bagi Z ini ya. VM bagi Z. VM-nya berasal dari sini, 120.
maka kita tulis 120. Z-nya dapat dari atas tadi 10, maka 120 bagi 10 adalah 12 ampere. Sedangkan pernyataan 2 di sini kuat arus maksimumnya 6 ampere. Berarti pernyataan 2 salah. Jangan pilih yang A, jangan pilih yang D karena dia ada pernyataan 2. Baik, sekarang kita lihat pernyataan yang keempat. Tegangan efektif ujung EF. EF itu hanya ada L. EF itu hanya ada L. Maka yang perlu kita lakukan adalah, jadi tegangan efektifnya adalah, kita cari tegangan dulu dari E sampai F. Maka tegangan V dari E sampai F adalah I antara E sama F, hambatannya L. L-nya berarti kita ambil dari XL. Maka rumusnya I kali XL. XL-nya 4, kita ubah 4. I-nya tadi sudah dapat 12. 12 kali 4 adalah 48 volt. Maka tegangan efektif itu rumusnya tegangan E sampai F dibagi akar 2. Tegangan V dari E sampai F adalah 48. Maka 48 dibagi akar 2. Sama dengan, kalau kita hitung matematik berarti 48 dibagi akar 2 dikali akar 2 dibagi akar 2. Caranya begitu. Maka 48 kali akar 2, 48 akar 2, akar 2 dikali akar 2, akar 4. Akar 4-nya berubah jadi 2. 48 akar 2 dibagi 2, maka dapatlah 48 bagi 2, 24 akar 2. Jawaban pernyataan yang keempat benar. Maka yang benar adalah pernyataan 1 dan pernyataan 4. Jawabannya adalah C. Demikian anak-anakku, semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Kerjakan soal dari Bapak nanti ya via WhatsApp dengan sebaik-baiknya. Kita tunggu jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum.